Gadis kecil memecahkan 2 telur busuk, menuangkannya ke nasi putih sisa semalam, lalu menaburkan 1 botol garam ke dalam wajan. Tak lama kemudian sepiring nasi goreng telur berwarna keemasan pun tersaji. Namun orang-orang menganggap, masakan buatan anak kecil mana bisa dibandingkan dengan koki restoran ternama. Tak disangka 2 juri langsung berlutut begitu mencicipi 1 suapan. Ternyata gadis kecil itu adalah dewi masak zaman sekarang. Pisau dapurnya menari begitu cepat hingga mata tak bisa mengikuti. Dalam sekejap ia sudah menyelesaikan sup ikan untuk ibunya. Ibu awalnya merasa bangga karena putrinya bisa memasak untuknya. Namun baru minum 1 sendok, ia langsung sadar anaknya telah merebus hewan spiritual peliharaannya menjadi sup. Demi mencegah anaknya terus menyiksa hewan kesayangannya, ibu pun memutuskan menyuruh gadis kecil itu turun gunung untuk mencari ayah kandungnya. Setelah turun gunung, gadis kecil tanpa sengaja masuk ke arena lomba masak. Kebetulan ia melihat seekor ayam betina di depan pintu, langsung mengejarnya hingga masuk ke dalam. Tak sengaja ayam di tangannya lepas terbang, dan ia pun jatuh tepat ke pelukan seorang pria. Tanpa ia tahu, pria itu adalah ayah kandungnya sendiri. Sialnya ayam itu terbang dan mendarat di kepala paman kedua, membuat seluruh arena tertawa terbahak-bahak. Paman kedua malu besar, menyalahkan semua kekacauan pada gadis kecil, dan bersikeras ingin mengusirnya. Namun gadis kecil berkata kepada semua orang, bahwa ia turun gunung untuk mencari ayah. Tak disangka, pria itu bahkan tak mau menerima anak kecil seperti dirinya, dan langsung menyuruh orang untuk mengusirnya. Beruntung sang ayah berdiri membelanya, sehingga gadis kecil itu pun selamat. Di saat bersamaan, ketua asosiasi kuliner tiba di lokasi. Ternyata sang ayah dan paman kedua, masing-masing mengelola restoran warisan keluarga, dan kini kedua restoran mereka berhasil masuk ke babak final lomba masak. Belum mulai bertanding, paman kedua sudah sombong, menghina restoran milik sang ayah kekurangan talenta, dan bahkan membuat taruhan. Siapa kalah harus menyerahkan hak kelola restoran. Tak disangka kemunculan gadis kecil membuat kekacauan besar. Begitu ketua dan juri duduk, lomba pun resmi dimulai. Semua peserta sebelum memasak harus memberi penghormatan pada sebuah lukisan. Mendengar itu, paman kedua langsung menyuruh gadis kecil berhenti mengigau. Mana mungkin seorang anak kecil adalah dewi masak yang legendaris itu. Namun gadis kecil menjawab, lukisan itu adalah buatan ibunya. Tak disangka salah satu koki dari pihak paman tak terima dengan kehadiran gadis kecil, menganggap dia hanya gangguan yang dikirim oleh pihak lawan, dan menuntut panitia segera mengusirnya. Asisten sang ayah langsung membela, mengatakan bahwa koki hebat masak ini kok sampai segitu takutnya pada seorang anak kecil. Koki itu awalnya ingin membalas, namun dihentikan oleh paman kedua, menyuruhnya fokus ke pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Tapi baru melihat masakan mereka, gadis kecil langsung menggeleng, mengatakan semua masakan mereka tidak enak. Semua orang mengira itu hanya omongan anak kecil, dan tak terlalu mempedulikannya. Tak lama kemudian kedua pihak selesai memasak. Namun sang ayah tak menyangka, koki andalannya ternyata telah menerima suap dari paman kedua, dan atas perintahnya, sengaja menjatuhkan masakan yang baru saja selesai dibuat, lalu berpura-pura sakit. Paman kedua langsung membusungkan dada, mengklaim bahwa ia telah menang dengan mudah. Sang ayah pun baru sadar, ternyata paman kedua telah menyusupkan orang ke dalam restorannya. Saat ia hendak berdiri untuk menyerah, tiba-tiba ia melihat gadis kecil naik ke atas panggung. Ia ingin membuat nasi goreng telur, namun telur tidak cukup. Maka ia memeluk seekor ayam jantan, dan langsung menyuruh ayam itu bertelur. Semua orang heran, mana mungkin ayam jantan bisa bertelur. Tak disangka, ayam jantan itu langsung bertelur beberapa butir berturut-turut. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terpana. Setelah melalui teknik memasak unik ala gadis kecil, nasi goreng telur pun akhirnya matang. Meski banyak suara meragukan, gadis kecil dengan percaya diri mengatakan, rasa masakannya pasti jauh lebih enak. Dan benar saja, begitu ketua